Ya, tunggu kids lu. Beres ngobrol. Oke, Angel. Prosesnya kewa. Opening udah sejam lah ya. Udah sejam. Oke, kita kembali lagi di Floor Plan Channel. bersama saya Edwin. Saya Danan. Kali ini kita akan mereview manusia di balik layar yang menyukseskan band-band besar. Apa, Bli? Oke, di balik suksesnya perform dulu nah. Oh, iya. Jadi kan ada tuh selain audio, visual harus mendukung. Yoi. Nah, kita akan membawa orang-orang di balik layar mereka Yoi. setiap penampilan band. Tepuk tangan semua. Kita diperkenalkan satu-satu dari sebelah saya. Oke, nama saya Yogi. Oh, udah ya. Ya, udah. Nama saya Deva. Saya Tude. Adiknya Koyudis. Mirip. Mirip banget. Tapi ada hubungan saudara. Kebetulan Saudara sebotol. Tuhan menciptakan orang itu harus mirip-mirip di semua. Betul. Kayaknya kita perlu review Koyudis juga. Ya, next ya. Kita apa nama IO-nya Yudis? Jiwa. Oh, Jiwa. Kamu ada di sana? Ada. Oh, ya. Nanti kita tunggu dia, guys. Tapi ada nih satu yang ada datang. Siapa? Namanya si siapa namanya? Oh. Oh, gini. ya. Apa namanya? Oleh-oleh Mas Pali. Balarang. Oh, Krisna dia lagi berhalangan sangat sibuk dia banyak band yang dipegang. Yoi. Dia lagi jam terbangnya sangat mepet, ya. keren banget. Jadi susah banget. Yoi. Tadi lihat di story Yudis di mana dia? Nggak tahu. Oh, lagi bersih. Lagi bersih. kayaknya dia nyambi kerja di DKP. Dom Cakris. Oke, kita akan kembali ke topik ya. Oke, guys. Aku tanya dari siapa dulu nih? Dari si. Dari sana dulu. Oke, yang paling tua ya. Mana kita tanya? Yang paling tua. Ya, yang paling tua. Sepuh sendiri. Ya, ya. Pressure. Oke, Tenang, relax. Apa kita cuma? Udah, pasrah aja. Oke deh, jadi kamu tertarik sama bidang visual apa istilahnya? Soal joki. Visual DJ. ya, DJ. Nah, Di tahun berapa? Deh, Sebenarnya kalau tertarik sih aku dari 2020 sebenarnya tertarik. Cuman pas waktu COVID berarti ya? Pas Covid. Gabut ya. Tapi agak Mas Ali. Kegabutannya Mas Ali itu baik. Baik itu. Iya itu emang dari kuliahnya animasi. Oh, kuliahmu nih masih Kuliah emang animasi. di Habis itu di UMN mau. UMN itu di mana? Di Tangerang. Tangerang, kepanjangan UMN. Universitas Multimedia Nusantara. Masuk Tahun 2017. 2017. Jadi teman-teman yang ingin seperti Doi bisa mencari kampus yang sejenis ya. Salah satunya UMN. Lanjut Di mana tuh? Di Gading Serpong, Tangerang. Tangerang. Mantap. ya. Jadi timmu Chandra Liao. Chandra Liao ke Pinanggara. Ya, apa nama kampusnya? UMN. Ingat UMN, Open Endorse semua. Masuk ya UMN. Biasa bayar ya UMN. Lanjut deh. Ya sebenarnya mikir kalau kuliah animasi harus kan di studio kayak gitu-gitu. Ternyata Studio maksudnya? studio kayak bikin film, bikin agensi kayak gitu-gitu, bikin iklan. Ternyata lihat-lihat di YouTube ini ada LED konser gitu kan, suka dengar musik juga, terus nonton live gitu. Ini kayaknya bisa nih bikin kayak gini gitu. Suka nonton musik kan juga. Gimana caranya biar gratis nonton musik ya gitu. Tapi Jadi dapat uang. tapi dapat uang, Tapi dibayar. Habis itu ya jadi VJ menarik nih pas nih gitu.
awalnya sih gitu. Oh, berarti start 2020 tamat tahun Tamat 2021. 2021. Bos awal aja kuliah berarti. Masuk 2017. Jadi yang sebelum tamat udah pengen dulu nah. Oh. Dicoba-coba dulu setelah tamat jadi deh. Namanya nggak tahu tuh, namanya Resolum nggak tahu lah intinya gitu. Terus tahunnya Cinema 4D gitu. Ya Blender ya gitu. Bikinnya lah, bikin kontennya yang tahunya Lu awalnya. bukan bikin buat jus gitu ya? Enggak. Bagus tuh Blender asupan vitamin. Ah, Ya, Blendernya kayak minum. Wajib ada di Blender. oke. Gimana ya mulainya nih gimana ya gitu. Terus teman punya band namanya Robo Kids tuh awalnya. Apa genre? Oh genrenya apa ya nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Ini main di Jakarta. Nah di Bali. Oh di Bali. Di Bali habis itu dia awalnya sekali minta tolong bikinin visualnya gitu sih. Gitu habis itu pas sampai di sana ini ngeplay kayak apa ya aneh nih kalau nggak pakai ada softwarenya nih pasti diajarin sama nama soundman-nya di situ di Orchard. Waduh. Di Orchard itu diajarin namanya Zulfikar. Shout out tuh Zulfikar. Diajarin tuh diinstalin lah Resolum. Terus diajar oh ini namanya ini baru tahu. Nah dari situ dah mulai awal sekali itu dari situ. Habis itu yang jalan tengah akhirnya yang di apa namanya berbagi. Habis itu RIJ yang dipecah. Itu udah jalan dari situ. Aku pernah kerja sama dia pas launching Raya. Ya berbagi juga tuh. Terus Deva Awal tahun kayak 2019 di 2019 tuh aku nongkrong di coffee shop di Ubud. kita dulu 2019 kamu berapa? Oh, umurku 19. Lahir Aku lahir 99 akhir. 99 Desember. Hari Ibu. Oh Ibuan itu. Jadi 2019 tuh aku nongkrong di coffee shop namanya Monkey Cave. Itu tuh isinya orang-orang graphic designer lah, semua ilustrator. Sekarang mereka udah ada yang bareng jadi satu studio tuh Scout Studio namanya Ji. Itu produknya udah mantap lah pokoknya, udah mendunia gitu mereka. Dan di sana tuh semua teman-temanku bisa gambar Ji. Sedangkan aku tuh nggak bisa gambar dan aku nggak bisa, tangan gede emang nggak bisa gambar. Akhirnya temanku Cok Kristal ya Begulin dia bilang coba ya belajar gerakin gambarnya teman-teman gitu. Ada nih namanya VJ lah, perlu VJ. Nih coba kamu lihat IG ya. Waktu itu dikasih tahu Isaning namanya, orang Indonesia Isaning. Dilihat, aku lihat tertarik juga ya, biar aku guna lah di tongkrongan misalnya teman-temanku semua gambar kayak, kok aku nggak guna nih gitu loh. Akhirnya belajar dari gerakin gambar teman-teman. Nah, pas kebetulan waktu itu tuh aku pengen kayak apa sih? Aku dari dulu tuh pengen kayak apa sih yang beda biar aku beda dari orang lain loh. Akhirnya waktu itu baru-baru ada filter IG. Nah, aku belajar buat filter IG itu pertama yang aku buat diriku sendiri, buat untuk Cok juga, sama buat untuk White Swan, untuk Mones, untuk Go Andi juga aku sempet tuh. Ya, 5 tuh Go Andi tuh waktu Covid kayaknya. Itu belajar di sana. Akhirnya di sana tuh aku tahu kalau ada kita bisa masukin objek 3D loh. Dulu tuh nggak kebayang aku untuk masukin objek 3D. Akhirnya belajar aku 3D juga 2019 tuh. Cuman ya kan cross banget dari kuliahku ekonomi gitu. Cuman dari dulu emang aku suka videografi, fotografi. Akhirnya ke arah sana. Terus nge-VJ pertama tuh aku nanya sama almarhum Jiduni. Jadi sama shout out Jiduni. Jadi aku nanya sama Jiduni apa sih yang dipakai softwarenya, apa abis itu device Jiduni itu jawabnya panjang kali dan kayak semuanya dijelasin sama dia. Ya detail banget dia ngejelasin. Pokoknya akhirnya ya udah aku coba pertama kali nge-VJ itu ada nama acaranya Desember Ceria. Ya Bang Li. Itu pertama kali aku dikasih kesempatan nge-VJ untuk hampir semua band. Sekalian aku bikin materi itu lah kolaborasi sama teman-temanku tuh. Jadi kita bikinin materi, habis itu nge-VJ, habis itu pada akhirnya sama Barong Boys tuh ulang tahun NSB yang keberapa ya? Lupa aku. 2019 kalau nggak salah yang di ini yang di depannya stadion. Di parkiran. Parkiran Tribun stadion Voice. ya Tribun Voice. Baru akhirnya aku ngikut sama vendor, sama ML Production, terus juga sama SOB. Si saya sih sekarang tuh masih kayak gitu dah, sama vendor, sama bikin-bikin visual aja gitu. Jadi aku pengen nanya sih. Jadi kan dia tadi bilang tiba-tiba dikasih job nih sama di dunia. Enggak, sama Desember Ceria. Oh, eventnya yang sih Ya, job. eventnya. Nah itu pertama
gimana perasaanmu? Jadi kan kamu harus buatin konten semua Ya, isi acara. ya, bareng sama teman-temanku. Jadi pressure-mu di mana? pressure Awal nih kan, itu awal kan ya. Pressureku waktu itu adalah satu, Ji, aku belum ada device waktu itu. Jadi pas waktu event itu tuh aku belajar bikin 3D itu dulu pakai Mac-ku. Nah, pas berapa bulan, 1 bulan kayak Mac-ku tuh rusak, Ji, nggak ada device, otomatis aku pakai device di tempat kan. Aku nggak pernah pegang Resolume sebelumnya. Terus juga aku nggak tahu kayak fungsi-fungsi Resolume tuh aku benar-benar nggak tahu karena nggak ada basic sama sekali juga, dan aku nggak paham itu loh. Jadi aku modal gas aja sih, aku belajar di rumah, oh ini kayak gini fungsinya, kayak mirip-mirip sama editing video lah, mirip-mirip sama editing video. Akhirnya waktu itu pressure yang pertama itu adalah aku mau apain nih visual, karena kan dulu tuh kalau aku jadi orang visual, aku basic kan musik nih awalnya sih, dari main musik. Aku tuh mikir ketika band manggung dong, masa kita cuma ngeplay doang, semua orang bisa dong gitu. Aku pikir kayak itu, semua orang bisa dong. Tapi ternyata setelah jalan makin kesini, aku ngeh bahwa kalau misalnya kita nge-VJ terlalu banyak mainin juga, terlalu banyak pakai efek, strobe segala macam, dokumentasi dan orang menonton tuh yang nggak enak. Nggak selamanya kita diam itu gabut atau gimana tuh, nggak. Sebenarnya kita tuh make sure everything tuh berjalan dengan baik gitu loh, secara programnya atau apanya gitu. Nah itu udah setelah sekian tahun aku nge-VJ, baru aku sadar bahwa nggak harus kok kayak kenapa di mana-mana kayak gitu aja. Jadi tidak terlalu capek ya. Ya, pressure Oke. gitu. Sebelum lebih lanjut, kita lanjut ke oknum sebelah saya. Senior yang paling senior. The best of the best. Suhu. Jadi pertama mengenal Resolume itu tahun 2012. Senior ya kan. Kamu udah tidak suhu. Mereka seumuran. Si Dembang sama Yogi. Beda tahun. Dia paling tua. Apa? Nanti lebih duluan deh kamu. Pasti dia main drum bagus. Bagus loh. Oke lanjut. Jadi 2012 baru mengenal Resolume, itu masih Resolume Avenue 3, belum ada Arena. Oh beda ya? Beda. Avenue 3 sama Arena. Jadi Avenue itu bedanya, kalau Avenue itu dia cuma just a player. Tapi kalau di Arena dia tuh spesifik lebih bisa untuk mapping, untuk proyektor terutama. Gitu. Kalau dari fitur sama semua, bedanya cuman outputnya aja. Outputnya lebih banyak atau jatuhnya ya? Bisa dimodif untuk yang di Arena. Itu aja sih. Oke lanjut. Itu awalnya itu dari paman Pak Madi Sidil, dari Sanggar, itu punya pagelaran wayang listrik. Wayang listrik. Gimana tuh? Wayang ngetrum basic. Semua pernah Jadi wayang listrik itu, kalau wayang biasa kan belakang itu pakai clear sama blencong api itu buat nampilin apa bayangannya. Kalau ini pakai proyektor. Wayang digital. Wayang digital. Awal itu pakai PowerPoint. Jadi setiap adegan tuh disusun dulu di PowerPoint. Cuma kan kurang fleksibel loh. Karena masih PowerPoint 2007. Nggak kayak PowerPoint sekarang. Jadul banget sih. Jadul. Baru nyari aplikasi. Ketemulah Resolume. Dan sebenarnya nih, apa sih Resolume gitu. Tapi pas eksekusi si wayang listrik tuh apa benar ya? Nggak, wayang listrik, tuh. Itu wayang drone. Oke, itu sudah pakai Resolume. Udah. Oh. Tapi awalnya tuh konsepnya dengan PowerPoint. 2007 lagi. 2007 ya. Mantap sekali. 2007 berarti PowerPoint 2007. Nah, PowerPoint-nya 2007. Pakai PowerPoint 2007. Oke. Berarti tercipta apa? Apa sih itu ya? Itu kenal Resolume itu SD mau ke SMP. 2007 Oh, udah SD. SMA. Oh shit, Jangan PowerPoint. Dari PowerPoint 2009 SD kelas 4. Emang PowerPoint itu emang se-powerful itu sebenarnya. Sama kayak Itu. Corel sama apa ya? Illustrator. Iya. Mengembangkan face-nya lebih bagus. Mantap sekali itu. Ringan lagi. Terus lanjut. Dari itu selama berjalan sama Sanggar, baru ketemu LED di tahun 2017 di Nusa Dua Fiesta. Oh, itu event
event Nusa Dua Fiesta. Event Nusa Dua Fiesta itu megang sangar juga. Cuman disuruh buat visual. Oh, Cuman pakai video-video dulu, belum bisa buating. buat apa motion gitu, Oh. motion grafik belum bisa. Jadi dari gabungan video, dari sana belajar gimana sih teknik kerjanya LED, Oh. kok bisa gambarnya panjang atau gimana. Nah, itulah berkembang sampai sekarang. Mantap Itu sekali. ngembanginnya otodidak apa emang kayak modalnya si Depa punya guru besar, si itu dia punya sekolah sebelumnya kalau bisa lagi Otodidak. otodidak untuk ngembangin. Full emang otodidak berarti ya. Otodidak dan otomotif. Otopay. Ya, full otomotif ya. Sang-sang lu DS belum buat lain. Oh, Enak sikat situ deh. itu deh. Oh, mantap sekali itu deh nih guys. Kita tuh harusnya belajar banyak dari mereka bertiga guys. Oh ya BTW aku mau nanya nih. Kira-kira nyeting Resulum atau gini itu nah udah kalian kan enggak terus ada di event tuh. Apa kalian pakai tes tuh kadang tuh berpikir apa dia punya proyektor lah banyak di rumah pakai nyoba gini-ginian tuh gitu modalnya. Itu Di gimana? awal Oh, maksudnya. Ya tuh kalau apa mungkin LED-nya yang biasa kotak gitu aja. Ya misalnya kalian nih kalian kan nggak terus di event tuh. Nah kalian kan buat visual tuh, Ya. buat visual dan buat datanya Resulum tuh. Nah kalian ada nyoba kan di rumah tuh atau langsung hari H langsung baru gitu. Nyoba di rumah tuh tanya biasanya kalau aku ya ukurannya berapa, biasanya kalau aku tanya ukuran LED-nya berapa, habis itu gimana dia slicingannya gitu, potongannya ada. Nah dari kontennya tuh kalau misalnya dia request bikin konten dari situ diolah. Jadi ukuran setiap LED itu ada ukurannya memang. Berarti ukuran tuh jatuhnya tuh resolusinya berarti ya? Resolusinya gitu kalau dari situ. Kalau ada yang misalnya kayak visual artis itu kan udah full HD tuh. Ya kita gimana biar enak dilihat, misalnya di slicing sini mana, slicing sini apa gitu. Biasanya sih ya, kalau aku pribadi gitu biasanya. Di rumah Ukuran normal satu LED itu berapa? Oh ya kasih tahu biar itu yang band-band tuh Oh. biar gak Ya, Ya kan? resolusi icon. Nah, ini biasanya kalau band-band tuh dibikinnya full HD biasanya. Full HD cukup Full HD sebenarnya. cukup, tapi ya gimana VJ-nya bisa ngolah aja. Jadi Oh. kalau nggak mungkin kan setiap venue tuh ini misalnya ukurannya sekian, event selanjutnya juga sekian, itu pasti beda tuh, pasti ada yang beda Punya tergantung yang kreasinya masing-masing. ya kreasi masing-masing. Terus P lagi P3. PG itu beda-beda juga dia resolusinya per meternya biasanya. Dia dihitung per kotak kan? Nah itu dah per kota itu berapa? Ya. Size-nya tuh. Wah macam-macam tuh Cik. Kan untuk standar. Kalau LED standar untuk konseran itu ada dua, P48 sama P39. Apa tuh dia tuh? Apa itu? Kerapet P itu kerapetan pixel Pixel per, per pin-nya per berarti. LED itu. Oh. Itu untuk P PPI itu ya? per 50 cm, Ah, untuk P39 itu 128 pixel. 108 pixel. Untuk P48 itu 104 pixel. 104 pixel. Wih, kita harus berpikir lebih nih berarti dia. Enggak juga sih, Enggak tapi juga. biasanya hitungan pukul rata aja di P39 aja. P39 cukup. Jadi Nah, takutnya ketika kita play gambarnya kotak-kotak kayak Videotron dulu, kita deketin, kotak gambarnya. Oh kalau itu kan pixel Ya. LED-nya. Oh, Iya, beda Ini lagi. itu, ya. Oh. Kalau yang Videotron itu biasanya P11, P12 tuh. Maksudnya? Ya. Emang sekali itu ya? Minimal jaraknya tuh ngelihat udah di 11 meter. Minimal. Minimal. Karena kalau kita lihat, maksudnya dia rapat kan, Oh. kita lihat dari jauh tuh nggak enak gambarnya loh, Oh. terlalu rapat ngerenyet gitu dia, Hmm. jadinya nggak enak. Hmm. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman dari band atau misalnya manajer tuh, Hmm. kalau mau buatin visual kan kita biasa kirim beberapa ukuran LED. Hmm. Ya sering kali itu mereka tuh matoknya per meter itu 1000 pixel ya. Kurang tahu aku. Iya, aku sih seringnya nemunya kayak 1000 pixel atau berapa. Jadi biar teman-teman band tuh nggak salah, boleh kalau misalnya LED, kalau misalnya mau manggung itu udah dikasih tahu ukuran LED 3x4. Jadi per meternya tuh bisa dihitung 256 pixel aja.
200. Ya. Jadi nggak terlalu berat filenya juga, ya per 1 meter. Jadi file yang nggak berat, ketika di play juga nggak ada trouble teknis juga gitu. Jadi ya, Convertnya lebih cepat ya juga. convertnya jauh lebih cepat juga gitu. Dan kasih material minimal Hamin 1. Ya Hamin 2 lah. Hamin Kita ke DK. jangan Hamin 1 band gitu lah. Nah, Ambil jam maksudnya. Kadang-kadang misalnya pas soundcheck tuh dikasih nggak apa-apa sih. Ya itu nggak, itu masih respect saya. lebih bagus itu. Cuman pas mau main dia datang Baru ngasih, kasih lah. baru kadang kan harus dikonvert dulu soalnya. Habis itu band yang main isi outro ya. Wah, Belum nyoba audionya. Ya. iya. Entah ada selok bawang. Oke, udah ya, break dulu ya. Aku pastiin dulu bentar. Cuk. Oke, lah. Oke. Karena udah banyak ngobrol. Kejadian. Oke, lanjut ya. Oke guys. Nah, selama kalian nge-VJ di event misalnya, problem apa yang paling sering ketemu misalnya? Laptop mati kan gitu? Atau layar mati sebelah mungkin? Tuh. Apa biasanya problem yang sering? Yang sempat itu kejadian MIDI error. Oh, pakai MIDI juga? Pakai MIDI juga. MIDI apa tuh? Bot? Lebih ke launchpad. Oh. Jadi hanya tombol semua. Kadang ada di pojok aku pakai crash lah. Aku boring tuh lah VJ di pojok tuh nggak bisa. Seru. Oke, Aku kalau baru tahu dia pakai MIDI loh. jadi permasalahan kayaknya yang lebih mengerikan doi sering kerja sama pemerintah ya. 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 Spesialis conference. Conference. Nah. Oh, berarti kamu Oh, yang iya. ini 54 pencet set. Itu. Oh itu jadi gini dan biasa jadi Emang Jadi- di luar alam semesta. Di luar nurul. jadi biasanya VJ itu genre ya sebenarnya. Jadi ada 2 gitu. Oh, ada Yang dua yang lagi. biasa event sama Oh. conference. Oh, beda lagi. Bahasanya bukan beda. Mereka tuh berkarir tuh di 2 bidang yang berbeda loh. Otomatis skillnya tuh cenderung Beda juga. agak beda ya. Oh, gitu. Jadi kebagi 2 antara Ya. conference dengan festival. Ah, festival ya. Oh, festival. Apa bedanya tuh? Kalau festival kan kita lebih mengangkat feel-nya si band, Oh. membantu visualnya si band biar menarik. Oh. Kalau di conference, gimana kita mengamankan acara Oh. dari visual tuh. Habis itu kayak bumper speaker itu munculnya harus on time. Oh. Paling Stresnya tuh gede conference, lebih gede conference. Lebih gede conference. Kenapa itu? harus tepat semuanya. Tepat semua. Ketika sekarang bumper speaker today yang mau naik tapi yang keluar speakernya Deva gitu di layar. Ada feel banget ya. Oh. Udah kacau itu mana itu. Udah feel. Indonesia Raya sih yang paling. Yang paling deg-degan tuh. Ya yang audio lah biasanya kita deg-degan. Terus juga mereka tuh kalau dari aku lebih detailnya lebih tinggi banget daripada festival. Kayak kita ada gladi. Terus belum lagi kalau misalnya kita juga yang buat konten revisi di hari H segala macam dan terus banyak pokoknya karena kita sinerginya tuh banyak dari kita. Kalau misalnya kita di hire oleh IO gitu misalnya ke IO ke klien gitu jadi kadang tuh ada 2 input gitu loh masuk jadi kita harus nyelarasin dan stylenya tuh beda dia. Style dari segi gimana kita mainin visualnya gitu misalnya kayak transisinya itu beda. Terus juga kalau misalnya dari segi konten juga beda stylenya dia kan. Jadi kalau aku kan dulu festival terus sempat ke conference. Di conference aku nangis dah. Lalu itu Sempat curhat. Ya sama. Jadi Apa di conference gitu? jadi tingkat stresnya gitu lah. Kalau misalnya kita di musik kita kan bisa pure pakai idealis. As artis gitu ya, as artis kita kayak oh gini bagusnya mainnya seperti ini gitu. Kalau di conference tuh kita benar-benar kayak harus ya aku bukan tipikal orang yang maksudnya formal banget gitu loh jadi kayak kita ngomongnya formal berpakaian formal terus juga kayak konten-kontennya itu misalnya awalnya namanya ABCD gitu terus itu diubah lagi jadi ABC habis itu hamin beberapa menit lagi ABCD gitu ya tekanan revisi dan segala macamnya itu stressful ya. Tapi sebenarnya itu nggak sehat sih ya. Maksudnya lebih baik kalau udah H-1 udah fix lah di Udah fix. kontennya. harusnya seperti itu. Ya, Kayak kalau gitu. seperti itu harusnya ya gitulah. Jadi emang beda dan apalagi orang di venue-nya beda. Kalau kita di event orang-orangnya orang-orang
ya let's say mereka tuh hampir selalu sepemikiran dengan kita orang seni gitu lah. Oh, di festival Ya maksudnya. di festival itu. Sedangkan kalau di conference kan dengan orang-orang yang mungkin beda yang nggak di sana terus dia. agak gitu. kaku biasanya. Ya jadi cara kita berkomunikasi itu beda. Kadang tuh gimana? Kita sulit menjelaskan teknisnya gitu. Ini sebenarnya kayak gini, tapi kan mereka tuh yang penting gimana cara klien tuh happy gitu. Ya jadi menengahi itu tuh agak rumit lah. pengen nangis. Soalnya kalau aku lihat sama lah kayak di posisi kita dan kadang-kadang tuh kita megang band yang nggak tahu dulu modelannya. Oh iya, ada. Terus tiba-tiba dia naruh seseorang di depan, ya kan? Kau ngapain? Ya, terus maksudnya ini kurang ini, terus tugasku ngapain kan kalau kalian udah percaya sama aku, udah percaya aja. Ya, Itu hal yang ya Sering terjadi. kadang nggak ngerti teknis itu loh, Ya. tapi mereka kayak kan kita buat kan jadinya kayak kita stres ya. Anjir, secara teknikal ini udah nggak bisa nih gitu. Tapi dipaksa. aku juga pernah lihat band dulu main di Jagger kan, kok dia VJ lagi main band ya, tiba-tiba laptopnya nge-restart Windows update. Nah, itu Waduh, Phil. pasti Langsung kotak kayak Itu tuh layar. aku pernah di event kayak gitu juga. langsung otak dulu. Itu Nah, sih. terus kalau aku maksudnya pernah kerja sama mereka bertiga juga, tapi paling sering sih dulu dia yang paling deg-degan, apalagi baru beli alat. Ji, audionya Ji. Ya, Audio tuh sebenarnya dari intro itu harusnya dari mana? Dari depends on. nah kalau Harusnya dari si VJ-nya atau dari pihak luar? kata Deva sih depend sebenarnya. Jadi kalau ada visualnya, ada audionya langsung dari kita. Oh. Jadi bisa sinkron langsung. Tapi bisa sebenarnya langsung dari sequencer. Oh. Nah, jadi biar benar-benar kayak kadang kan kalau dari VJ kita tuh koordinasi lagi depan udah ready belum gitu. Kalau misalnya dari sequencer bisa kita pakai timecode ya. Tempo. Kita bisa pakai timecode, jadi itu tuh nge-send sinyal timecode buat ke VJ trigger. ya, nge-trigger si visual gitu. Oh. Cuman itu masih aku lihat juga. Tapi ya kalau bisa dijadiin satu cuman intro Ya. aja. Ya langsung aja. Kadang kan ada deh kayak intro langsung lagu masuk ke lagu sequence biar enak transitionnya tuh. Biar enak Oke, pakai timecode. sebelum jauh, mungkin teman-teman yang nonton pengen tahu timecode tuh nge-triggernya sinyal berupa apa tuh? MIDI juga. Nah, Dia- ya, Super dong. Ayo, Ini kan yang teknikal. Ini teknikal keluhan. Di sequencer itu ada satu track dia tuh bakal ngeluarin suara kayak Kode Morse. kode Morse gitu. Oh, udah mau. Kode Morse dia. Nggak kode Morse sih sebenarnya. Suaranya. Suaranya kayak kode Beat Morse. dan. Jadi setiap timing itu kan ada Ya. ada yang offsetnya dilebihin Hmm. 1 jam, 2 jam atau 30 menit. Jadi di Resolum juga diikutin offsetnya dilewatin berapa. Otomatis ketika sequencer ngeplay atau kita ngeplay dulu masih ketahan sama sequencer. Kalau sequencer udah ngeplay, Ya. otomatis ketrigger. Pokoknya sinyal itu masuk. Jadi gini dan di sistem timecode tuh kita punya sequencer band nih. Saya kayak dalam satu lagu 4 menit 30 detik dikonversi ke sinyal timecode, ditaruh di layer yang di bawah tuh loh. Nah, yang satu tuh channelnya tuh kan ke interior player ya, tadi teknikal banget ya. Interior player. Yang lagi satu itu ke mixer depan. Jadi yang biar siapa tahu yang lain juga. Jadi yang lagi satu tuh ke mixer depan, di mixer depan tuh bisa di Edwin dikirim ke soundcardku dari soundcard. Ya, pakai soundcard. Kita semua DJ pakai soundcard. Soundcardku masuk ke trigger itu saya channel 1 ke input 1. Ntar kita di Resolum tuh kita setting timecode-nya dari input berapa nih. Misalkan soundcard ada berapa 2 channel, 4 channel gitu. Misalnya dari input 1, di input 1, misalnya file visual intro nih misalnya gitu. Di sana kan 4 menit 30 detik. Kita juga harus setting sama. Offsetnya Ya, apa? offsetnya 4 menit 30 detik. Kalau beda, walaupun di play nggak mau. Nah, Jadi jadi masalah kalau ketika band tuh nggak pakai metronom, itu gimana? Nggak pakai Nggak pakai metronom, Nggak pakai timecode lah. nggak pakai timecode ya berarti konvensional dari depan itu. Berarti emang manual kalian. Manual. Ya, kita komplit. Lepasinnya Ya, manual. lepasin. Biasanya file visualnya udah ada audio. BTW, kira-kira ada dari kalian mencet MIDI controller yang kalian pakai kontrol dulu, ada delay nggak di sana?
Ada. Itu tergantung dari vendor. Oh, Nah, itu kenapa bisa delay? Kan lu vendor, kenapa vendor? Oh, kenapa vendor juga? karena kan vendor yang menyiapkan alat sistemnya itu dari prosesor, switcher maupun sending card. Dan setiap keluaran kan kalau yang lawas ya pasti delay-nya banyak. Oh, ada delay. Setelah update atau versi barang yang baru, batch berapa, pasti delay-nya lebih ditipiskan. Oh. Dari strobe aja berasa kan Ya. kita mencet tuh ada delay. Oh gitu. Ternyata ada delay juga ya. Tak kira cuma Ada delay. speaker aja kita harus delay. Ada tuh. Keren, jadi berkesinambungan. Jadi Ya, ya, sekarang apa namanya di posisi depan, teman-teman biar tahu ya, di pusat anggaplah kita ngobrol tentang Jakarta nih, di depan tuh udah ada 3 joki nih. Satu audio engineer, kedua operator visual, 3 sama orang lighting. Iya. Oh ya, Jadi kalau kalian main band macam-macam, kalian bakalan ketinggalan. Yo, Jangan kalian anggap gampang banget ngeband di era sekarang. kalian juga kalau kalian mau masuk pengen jadi dunia hiburan nggak harus ngeband guys. Ya, Itu juga. Tuh, Jadi iya, apa ada namanya? layangan. Jadi apa lagi kita? oh banyak guys, bisa jadi kayak level manager, manager, PR, atau dan masih banyak lagi. Ya, Sekarang tuh soalnya gitu Ji, ngeband tuh udah ngambil, maksudnya kayak memang dari dulu tuh konser tuh ada seni pertunjukan, tapi sekarang tuh makin bersinergi gitu loh semuanya, nggak hanya si performer doang, tapi ada konseptor di belakangnya, ada art director segala macam kan, musik director, bahkan lirik director pun sekarang udah ada gitu loh. Gitu. Ini karena itu udah karena mungkin baru melek untuk saat ini kan. nah, itu Dia sebelumnya, apa sih? ya. Ada di Apa dia selalu bilang, kita juga band segini-segini aja udah enggak. Tolong di skip itu. Yo, Jadi iya, jangan stigma itu, itu. jangan stigma itu. Jadi Yo, kalau pengen industri di Bali itu maju, ya harus kita pergunakan semua lini Lini. pokoknya. Ya. kita manfaatkan untuk jadi yang terbaik guys. Oke. Terus apa namanya? Satu-satu ya, kegagalan dalam mengurus visual dari Gusti Yogi yang paling terkenang di kepala, membekas lah. Mikir. Ya. Pasti pernah, karena misalnya kita nggak pernah Ada yang tahu ya sama nggak tahu resiko Resiko. salah rusak. Apa namanya? trouble. Kalau yang pernah itu kemarin kejadian acara suatu asuransi lah, Hamin 30 menit blue screen laptop. Oh, Ya, laptopnya apa? laptop Legend 5 i Pro. Oh, tapi Blue screen. Blue screen. tapi dapat asuransi kan? Terus pertanggung jawabannya gimana? Ini kematian Jadi memang. dari blue screen itu kan pasti nyangkut tuh, Oh, langsung di switcher dah freeze. Freeze dulu. berarti bisa di freeze dari Bisa switcher. bisa. Berarti kalau hangat dah cuma kalau kita freeze, kita mati laptopnya, layarnya. Pasti diam. Oh. Tapi switcher beda-beda lagi, yang Beda-beda. HDMI-nya udah hilang, Oh, dia ikut hilang. oh gitu. Ya, ada juga yang bisa, ada yang kita cabut HDMI, dia tetap, Ya, ada yang cabut HDMI, dia langsung mati. Dan ini kebetulan pas udah restart laptop, layarnya mati. Layarnya apa? Layar LED-nya mati. Tadi nge-freeze, kok hilang kamarnya? Buru. Itu nyamain. Udah usah aman. Oh, Event jalan, Backup, event jalan. Hamin 30 menit. Tapi tetap dia cukup Ya, cepat. Senang jantung. Lah, Situ recovery 2 menit. 2 menit. kalau Deva? Aku kayaknya event sound detector gitu kayaknya. Ada tulus tuh ya? Hah? Ada tulus tuh ya? Tulus ya, aku lupa yang Tahun-tahun. tahun lalu 2023. Oh ya. Aku lupa sound detector, bukan sound detector, sorry. TMC. Oh, TMC. apa Apa TMC? Music Culture. Di mana tuh? Music Culture di Klamas. Aero. Jadi Bukan event semangsa. itu sekolah satu semester. Jadi Polpansa. ya sangat. Jadi aku angin tuh ya? gengnya bikin konser. Gitu. Nah jadi di sana tuh aku, tapi syukurnya aku bawa backup sih waktu itu. Jadi aku lagi nge-VJ, entah kenapa ya aku kayak baru update BIOS atau apa gitu. Jadi apa resolusinya memang bermasalah versi itu. Jadi setiap 10 menit
setiap setengah jam sampai 45 menit tuh laptopku nge-freeze Oh, iya. programnya. Harus aku restart. Ya pada akhirnya aku gini, jadi ketika masih diam gitu, masih bandnya setup, aku freeze. Aku keluarin aplikasinya, bandnya main kan ya sekitar 45 sampai 1 jam. Nah waktu itu aku baru hidupin lagi aplikasinya dan berdoa terus sepanjang itu biar kalau bisa pas bandnya lagi ngomong nih kan, aku freeze, aku ulang, restart lagi, aku play lagi kayak gitu. Kasih Ya. Windows ya? Ya, Pakai Windows ya? Windows. Oh, kasih masalah driver tuh. Ya pasti driver sih kayak itu. Kayak megang event apa? Satu Oh, event satu masalahnya event. sih. Jadi full tuh dari jam 8 tuh baru mulai trouble gua sampai selesai itulah. Cuman kan ya orang-orang di depan nggak tahu ada trouble kayak gitu karena nggak ada mati, tapi kita di evakuat tetap. Tentang belakang layar itu Ya, yang belakang layar. tidak diketahui. Pikiran gitu ya, Oh. vendor kita apa ya? Obat. Aku itu toilet aja juga. toilet ya, Bohong. Toilet ya, Aku Bohong. Kencing dia bohong. Toilet ya, Bohong. Jadi ya bohong kan ada toilet nih. Event apa sih di Renon tuh sih? Enggak, bukan yang bareng pertama kali pakai gini tuh. Event yang Bali tuh. Kok dia renang? Lumintang ya, Dayut. Ya, Lumintang bukan Yud. Bukan. Ah, Yang cangkong ada sana. oh, si di Puputan. Pembuatan lah. Sama Fest. Sanggapes, jadi Sanggapes deh. Oh kalau itu kan crowded banget ya. Aku waktu sebelum jalan udah tipis. Mau main kan lama nih nunggu. Udah mau main kok pengen. Akhirnya udah ada korden. Taruh ke dulu ya. Itu banget kan perjuangan makanya dia mau tuh ada toilet tuh sampai. Ya, Penting. Pentingnya. Apalagi kalau crowd udah rame, Ya. ada yang kan jauh tuh. Iya. Perjalanan waktu kan itu karena crowded kencing di FH pernah hampir kena sikut pernah dia kucing enggak lah kucing dia kata ini main cik gua kucing dia lewat yang Oke, itu dia Pak. Kenangan. Kenangan Trouble itu ya, trouble. pas awal banget megang conference apa sih namanya? Ya conference ya. Kalau yang formal-formal Iya. ya. Awal banget tuh. Jadi itu biasa megang band, biasa di konser gitu. Itu awal banget itu pas lagi apa sih namanya? Safety briefing. Seperti briefing. Di briefing hotel. Ah. Jadi pas aku convert itu audionya tuh pada centang. Nggak. Dari situ aku belajar jadinya ya aku harus inget nih gitu, dari situ. Tapi ya waktu itu aku di anjing-anjingin sih. ini ngomong gitu aku ingat pernah nih event jalan audio WA aku masuk sih kan belum punya apa sound card ya jadi kan nyambung semua jadi satu. Nah itu waktu itu tuh mana suaranya? Aku juga jawabnya apa gitu karena udah jalan gitu. Anjing. Udah baru mulai gitu jadi. Ya pasti kalau pertama pastilah. Awal kali itu benar-benar pertama kali megang conference. Oh ya, Conference itu ingat bentuk salah metal. satu yang paling fatal. Acara Bareskrim. Jadi acaranya itu 3 hari. Yang pertama, untung acara udah selesai, genset sound mati. Nggak. Lupa isi bensin ya? Nggak tahu. Satu backup, aman. Hari kedua pas coffee break, Oh, coffee break. lighting mati. Nggak. Wis, Di hari ketiga, mikir, Ah. kayaknya sekarang bagiannya LED deh. Bagian LED mati deh. Cuman pas itu genset LED pernah hidup. Ah. Karena banyak revisi, Ah. aku nyolok ke genset LED. Oh, beda bisa Beda, gensetnya berarti. beda semua. Oh. Copy file, habis itu kepikiran Ah. pindah ke sound biar aman. Ah. Tapi karena acara udah mepet, Ah. ya udahlah dia milih LED aman. Oh. Karena hitungannya 2 hari udah aman. Jalan acara pas mantan Kapolri Pak Tito Karnavian Ya, ya, ya. lagi ngomong, Prak, kok PC mati ya? Lihat LED ikut mati. Lihat prosesor mati tadi semua. Langsung dicari. Ini kok mati gini? Saya nggak tahu Pak. Ini gensetnya mati semua Pak. Ya udah, tak serahin ke IO. Ah. Di IO lah, Ditodong. ditodong langsung. Bintang 2 lagi. Udah diam. Cuma bisa nonton aja.
Ya kalau masalah di luar itu sih ada sih. Kalau dari kita sendiri, dari aku sendiri itu lah salah satu ya. Ya. Ya, kan di luar kita ya. Ngomongin Jadi ya, pernah nih ada festival top di Bali yang ngusung tema underground nih. Dulu dia nyoba pakai LED awal. Sana aku pertama kali kerja, tiba-tiba ada layar belakangnya gitu. Di Lumintang tuh kejadian. Jadi genset audio sama LED jadi satu jadi suaranya kan Oh bisa ya? ya kayak kompres otomatis kompres gitu kan. Iya. Ya. Itu tuh Kerasa kalau banget. listrikan tuh kerasa. Bahkan kalau VJ kan kadang kita kalau nggak kena ground dari mixer, ya. ya kan ya. Aku terakhir tuh event terkini yang lagi viral tuh Ji, ya. Ya. Hari kedua ya, goib Ya, tuh. Oh di sana. Ya, aku kan di sana tuh in house. Jadi laptopku tuh entah dia kena groundnya dari si mixer atau dari listrik gensetnya LED ya. Besok itu benar-benar nggak bisa hidup laptopku. Oh ya? Ya benar-benar nggak bisa hidup. Jadi aku mesti itu dah klaim garansi lagi. Gitu. Oh. Oh yang semua WA ada ya? Salah. Ih, laptop mati. Trouble ya. Aku coba sama listriknya. Listrik nggak jadi kita. Listrik adalah nyawa gitu ya. Maka kadang ada beberapa yogi ya ada bawa apa stop kontak yang ada groundnya. Ya, Ya, aku bawa juga tuh. Ya, Memang Kalau aku udah pasti enggak. Bagaimana kecil Ken? soalnya. Udah pasti enggak. Apa yang disediakan vendor? Oh udah enggak. Kompor dah yogi ya. Nggak pernah kepake. Kayak orang yang eliminasi. Oh dulu kan bawaanku paling ayam kompor tas. Kalau gini, gimana lu itu? Atau enggak Kamu juga pakai tas sih bawa koper midi loh satu-satu dah koper ku jual. Midi ku tak jual. Akhirnya gua laptop sama mouse aja. Karena back again man behind the gun man. Wah. Memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Maksimalkannya. Yo Oke. Tapi kalau waktu berbicara bisa lah keluar semua itu lah. Yo makan Waktu, waktu. Nah nih, kayaknya bakalan aku tanya ini kan setelah kita diskusi sama teman-teman. Apa? Jadi menurut kalian kita ngobrol tentang festival, ya festival pasti kita ngobrol tentang band. Menurut teman-teman dari orang visual ini, gimana sih caranya kita biar bisa setara sama teman-teman di Jakarta ini untuk masalah produksian? Menurut kalian deh dari Today sekarang. Ya. Maksudnya gimana dulu J? Maksud apa yang mau disamain? Oh, maksudnya strategi ketika perform. Kan tadi udah ngebahas tentang timecode tuh. Di Bali emang udah ada yang pernah pakai itu band. Aku sudah sempat sih waktu itu megang, tapi bukan band Bali. Nah sih, itu ya. dah, maksudnya kita tuh di Bali tuh sedikit ketinggalannya kayak tadi sebelum kita apa namanya take ini, aku sempat ngobrol sih sama Deva banyak kayak dari Today coba. Ya itu balik lagi yang kayak Aji bilang tuh, jangan di bandnya aja sih yang dipikirin, maksudnya dia bermusik apa. Ada juga yang namanya sound engineer, ada yang namanya visual, joki, ada yang namanya lighting. Itu kalau bisa itu dikonsepin itu semuanya tuh pasti lebih oke sih. Apalagi sekarang kan bukan semua ya, rata-rata lah yang kulihat sudah mulai itu ke situ, tapi yang di sini masih berkembangnya bawa visual aja gitu. Untuk lighting biasanya orang VJ-nya yang bilang beli merah beli gitu, beli biru beli gitu. Kalau bisa dia bawa juga lighting gitu, operator biar sinambungan semuanya bagus. Apalagi kalau udah dikonsepin gitu, nanti pas rap mati ya gini semua lebih rapi, lebih bagus sih pasti. Itu menurutku sih masih di situ. Ya, kalau Deva yang tadi tuh bang. Ya. Panjang nih jadinya sih. Nah, maksudnya, Jadi kalau menurutku jangan terlalu. gini Ji, kalau misalnya kalau kita lihat tuh pertama tuh, aku kan pernah main musik juga. Kadang tuh ya namanya idealis atau ego masing-masing ya. Kadang tuh mereka tuh menganggap ketika kita tuh mengkonsepkan suatu hal tuh, dia tuh jadinya nggak natural gitu loh menurut mereka. Jadi misalnya nggak ada natural di mana dong fun-nya gitu kan, bermusik tuh all about improvisation dan segala macam. Tapi kan kita balik lagi nih, kita tuh seni pertunjukan gitu loh. Semua tuh harus dipikirkan, baik dari segi seberapa sih terang gelapnya suatu lighting tuh, nggak cuma warna doang. Seberapa sih luminance-nya, seberapa terang, seberapa gelap. Terus juga LED-nya juga kapan LED itu harus terang, kapan harus gelap.
kapan LED itu harus reaktif dengan musiknya, kapan LED itu cuman ya udah nampilin apa yang ingin disampaikan kayak gitu. Dan itu tuh juga menurutku kadang ya beberapa kali juga ada beberapa band yang masih kaku gitu dan udah gitu nggak, itu apa ya, kayak ada yang bilang pop banget lah atau kayak terlalu dipikir gini-gini, kayak apa bedanya sama lip sync segala macam gitu. Mungkin dulu orang-orang mikir sequencer gitu juga ya kali ya Ji, ya. Orang mikir apa man nggak pakai sequencer, mending pakai langsung orangnya gitu, atau nggak sama sekali, padahal kan nggak kayak gitu juga ya. Kita kan yang penting nampilin yang maksimal ya, terbaik. Dan juga kalau menurutku kalau kita ingin seperti orang-orang yang ya anggaplah pusat Jakarta, jangan kita tuh aiming atau kita tuh jadiin dia sebagai contohnya kita. Misalnya dia baru ngelakuin A, baru kita start doing A gitu loh, pasti kita bakal ketinggalan. Kita aimingnya ke internasional atau ke yang lain lah yang nggak pernah yang bukan nasional gitu. Atau mungkin kalau kita emang ada ide, kita tuh berani aja dulu ngelakuin tuh. Kita yang penting berani, karena kalau misalnya kita mau stand up, kita mau bisa sama kayak pusat lah bilang kayak gitu, ya kita harus melakukan something yang beda gitu. Ibarat kata tadi gimana Ji, kalau misalnya kita pengen skill matematika kita setara sama kelas 6 SD, jangan kita pelajarin materi matematika kelas 6 SD, kita pelajarin materi matematika SMP, baru kita bisa bersaing sama kelas 6 SD. Itu sih kalau menurutku. Harus maju selangkah. Ya, harus maju selangkah. Itu melalui proses kan. Ya, pasti ada prosesnya. Dan kalaupun kita gagal menerapkan konsep itu, at least kita udah berani nyobain dulu. Kita berani nyoba, kita tahu salahnya di mana, kita bisa perbaikin itu. Kita ada yang bisa pakai itu inovasi itu loh pertama kayak Trial dan error. ya, mungkin juga biar pas bandnya main tuh berkesan lah. Ya. Jadi kalau ada konsepnya mungkin jadi omongan atau Ya, apa. itu- Kalau cuma main, semua band juga main gitu. Ya, semua band juga main perihal bagus nggak ya materi musik juga semua punya selera, tapi gimana cara bikin orang tuh terkesan Terpukau. ya terpukau, kita tuh terkesan gini no, gini mainnya bagus, atau secara semuanya bagus itu. Apalagi aku lihat di komen-komen TikTok itu, Instagram gitu, orang-orang tuh udah mulai ngeh dengan hal itu kan. Ya. Mereka tuh nggak cuman penampilan bagus, mereka tuh udah mulai ngeh ketika audio jelek sih. Orang-orang tuh udah mulai ngeh soundnya kurang gitu segala macam, atau misalnya lightingnya kurang, ganggu, atau permainan lighting segala macam gitulah, visual tuh mereka udah mulai ngeh loh ya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak mau ngikut itu ya, dan tetap dengan pride yang dipegang ya susah juga kan, kita harus beradaptasi. Di Bali kan sering montokin begagas. Ya, Tolong pikirin gagah itu seberapa. Gagah di Bali kan, di Jakarta kan gagah. Jadi coba Gusti, Apa ya? Udah diungkapkan ya, semua. maksudnya yang sedikit harus ditekankan. Atau ngomong ngeluarin rumahmu. Boleh. Mungkin lagi yang unak-unak. Undang-undangnya dari 2012 banyak. Banyak tuh undang-undangnya tuh. Apa ya? Janganlah menggampangkan seseorang yang ada di balik layar. Itu aja semua punya peran masing-masing. Band nggak ada soundman berantakan. Ada LED, tak ada visual. Ya itu Contoh. Ya kalau ada dulu ya. Nggak ada. nggak ada. Minta Kamu ditulisin. Pakai visualizer Winamp ya. Ya, gitulah. Emang ribet ternyata juga ya untuk ini ya, untuk apa namanya nih? VJ ya. ya, lumayan teknis pak. Teknis. Karena kita harus ngeseimbangi itu kan, seni dengan teknikal itu lah. Kita harus ngeseimbangin itu keduanya. Dia hampir kerjaannya kayak gitu, dan kalau di festival fotografer, Ya, pre-postnya kerja. Oh, Dari konsep kerja. seperti itu. Memang, wah mantap sekali VJ ini. Nah, Sumama nih, ada orang-orang dari nonton video ini ada terinspirasi pengen jadi VJ itu, apa yang harus dipelajarin pertama tuh untuk jadi seorang VJ? Ya, selain suka ya dulu ya. Ya. Suka kan pasti. Selain gabut lagi satu. Ya. Kamu lebih penting sebenarnya. Gabut lagi satu. Udah berubah menjadi VJ ya. Dari mana nih? Dari siapa dulu nih? Wah, ini. Kalau aku berani nyemplung aja sih. Maksudnya nyemplung? Dalam artian belajar software itu dari YouTube tuh masih menurutku
bisa nih pas di rumah gitu, oh bisa nih aman. Yang sebenarnya tuh di venue sebenarnya. Dan teknis apa kabel-kabel tuh habis itu trial error tuh semua terjadi di venue, tidak terjadi di rumah. Ya. Apalagi ditemenin sama orang-orang top ya. Lagi sih. Oh, pressure langsung lu. Aku nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi ketika wah, Rasa dibayar-bayar. ya, aku project ketiga tuh sih aku dimintain sama si eventnya untuk bantu pegangin visualnya Fis. Itu ngeri kali Ji. Ya, Facebook. Utah sebelahku. Ya, kayak contoh itu yang tadi aku ternyata audionya harus dicetak. Ya. Kayak gitu sesimpel itu tuh di venue semua kabel-kabel nanti aku pertamanya nggak punya sound card nih gitu. Oh ternyata perlu nih sound cardnya kayak gitu tuh pas dapet sound card. Oh perlu kabel ini yang kayak gitu-gitu tuh belajar semua dari langsung di venue gitu. Ya. Going to learn lah ya. Yang belajar di jalan. Jadi sering sih aku menerapkan sama diriku ya, maksudnya dalam artian prosesnya di jalanan. Kalau kita merasa shopping dan segala macam nggak bakalan dapat ilmu. Ya, pura-pura lah ya. Bukan pura-pura udah dalam artian kalau emang nggak ngerti tanya. Simpel sih. Ya, kalau nggak ngerti tanya. Ngerti kasih tahu kalau Ya, jadi teman-teman juga jangan pelit ilmu. Jangan kaku juga lah diajarin. Saya nggak idealis. Tidak ya. Bian sih, bian sih. Oke, kalau kalau today tadi ya itu dah semuanya dipelajarin di venue perihal hal teknikal. Terus juga ada beberapa hal sebenarnya kalau Resolum tuh basicnya segitu aja ya deh. Kayak kalau misalnya kita pernah video editing atau segala macam sebenarnya basicnya tuh mirip kayak main musik Ji. Kita main musik kunci itu aja. Atau tangan nada misalnya kayak skill tuh itu aja. Perihal kita sekarang improvisasi ya gimana. Balik lagi tuh creativity sendiri-sendiri makanya jangan pelit untuk bagi-bagi ilmu segala macam. Saya ada satu efek scale gitu misalnya untuk gedein kecilin. Nah tergantung sekarang kreativitinya entah pakai audio output dari kick drumnya terus dimasukin ke sana untuk bikin sekali kick dia besar kecil gitu. Itu kan sebenarnya fungsinya sama aja skill gitu. Cuman orang tuh tergantung kreativitasnya skill udah sekarang ini gede kecil biar lebih realistis ditambahin blur gitu misalnya. Jadi blurnya ketika di kick juga getar jadi kan gambarnya kayak kita getar beneran gitu loh. Ya, itu balik lagi creativity sih kalau misalnya belajar nge-VJ itu awalnya tuh belajarin software tuh nggak ribet kok. Layer, play, pause, sama opacity udah itu aja sih palingan. Sama slicing segala macam masih saya ya itu tadi di lapangan. Saya di lapangan sih. Oke, mesti. Apa ya? Udah banyak soalnya diungkapin. Nanti keduluan ya. Nah, software udah. Sekarang itu sih. Ya, Wah, itu Attitude sih penting. Jadi itu paling penting. Jangan kayak aku nggak boleh. Jangan kayak Depa katanya. ya Jadi banyak-banyak lah nyari teman. Yo, itu hal penting. Paling penting itu. Karena dari teman akan menghasilkan cuan. Yo, itu yang paling penting. Itu. Cuan Jadi jangan dan lupa ilmu. belajar. Jangan lupa Banyak belajar. teman belajar dulu, setelah itu baru pikirin target. Ya. Apa namanya? Kalian nih bertiga nih nggak pengen buat komunitas tuh biar kuat belinya soalnya. Siapa tahu kedepannya bisa buat sekolah. Sebenarnya kalau komunitas BIS sudah ada sih di Jakarta, di cabangnya nggak tahu ya nanti kelanjutannya gimana, tapi di Jakarta udah ada namanya AFJI, Asosiasi Visual Joki Indonesia, udah ada. Nggak ada tengah buat di Bali. Ya di Bali bro. Afjib. Nah, maksudnya pengen nggak? Pengen. Kalau kayak Devan udah meneliti siapa yang kira-kira bakal calon di Bibit-bibit. Nggak, maksudnya Atau kamu harus cuci otak dulu anak-anaknya. nah, gitu sebenarnya kalau VJ di wah hai. aku paling problematik. Jadi kalau sebenarnya Ji kan VJ di Bali itu semua kita udah temenan gitu loh. Maksudnya kita connecting, kita kontakan WA, IG tuh kita temenan cuman ya nggak ada nama ya aja kayak VJ Bali Ada gitu benderanya. ya. Nggak ada benderanya cuman masing-masing ya kenal tahu itu pasti. Dan kalau misalnya kalau aku nggak tahu sih kalau bisa kita ngelihat orang tuh kamu punya bakat, tapi setiap kalau misalnya ada orang main belajar ya pasti setauku apa yang aku tahu pasti aku kasih tahu
perihal misalnya aku wanti-wanti ini kayak gini bagusnya emang mereka belajar di lapangan langsung ya, kayak gitu. Paling kayak perhatiin aja ini gitu ingetin gitu. Nah, maksudnya yang tadi kembali pertanyaanku tuh, komunitas kan penting. Maksudnya kalau kita bilang per individu pasti udah punya pegangan masing-masing. Entah band, entah apa namanya, event-event yang formal segala macam. Nah kadang-kadang kalau aku nih pernah nih ngobrol sama Pak Sony Sibowo, dia leadernya sekarang Raisa, dia tuh pernah ditanya sama salah satu vendor, pemilik suatu vendor rental audio, Pak kenapa selalu event-event di Bali ini selalu ditikung? Jawabannya satu, kalian tidak pernah kompak. Di Bali itu tidak pernah kompak. Nah, suatu saat semoga deh, kalau menurut saya ya, kedepannya emang yang namanya komunitas harus mengalahkan baper kita masing-masing ya, karena tujuan kita kan udah tahu nih model cara pengriset, model lengkapnya. Nanti kedepannya kalian bakalan tua nih ya, nanti maksudnya aku mikir tuh maksudku tuh kalau kita nggak anggaplah pernah nggak lihat konser-konser yang datang ke Bali, semua udah bawa rombongan masing-masing. Mereka cuma venue. Aku tuh pengen kayak gitu ya, semoga kalian nanti ada keinginan untuk mengikat suatu komunitas dalam bidang kalian. Ketuanya Yogi sih kalau. Yogi. Sebagai Bagian teknis saya. jadi tidak perlu banyak, yang penting satu visi. Karena dalam suatu komunitas itu peminat pasti ada. Aduh dong, yang wajar itu. Yang wajar guys. Community ya. Terusnya kita sibuk kan. Nah, tapi kita maksudnya kayak orang-orangnya pelaku aja ngobrol, masa kita rukun harmonis lah aja ya. Harmonis cuman ya nggak ada benderanya aja. Maksudnya dalam artian gini, ada event gitu ke Deva atau siapapun dari kan, kalian bentuk tim deh. Mungkin nanti dari sana bisa bentuk komunitas suatu saat. Ya, tim gitu, tim gede misalnya. Ya maksudnya keren loh, keren. Kalau kita kayak gitu ya bakalan kalah terus kayak bilang Deva tadi. Kenapa nggak yang lebih itu kita pikirin? Kita selalu nunggu, kita ketinggalan, mereka lagi loncat, kita ketinggalan gitu. Oke, Buat sesuatu yang baru guys. jadi Apa itu kira-kira ya nanti? Apa kira-kira ya? Siapa tahu berapa tahun lagi, 3 atau 5 tahun lagi, VJ itu bakal connect pakai MIDI di lighting loh. Udah bisa tuh. Mana ada deh? Di sini belum bisa tuh. Ya jarang deh main. Nah, mungkin nanti Di bisa pasang jarang dan kadang. karena ininya nggak ada. Waktunya nggak ada. Ya kebutuhannya nggak sampai. ya Nah, memang tuh VJ yang misalnya ada yang tertarik untuk bergelut di dunia VJ ini, apa aja alat yang dipakai tuh? Atau cuma laptop aja atau buat diri aja dia atau gimana? Kalau yang mau pertama kali terjun tuh laptop aja sih dulu. Laptop. Laptop aja dulu. Habis itu kan sambil berjalan pasti tahu keperluannya apa aja. Mungkin dari sound card sama Berarti untuk laptop tuh bebas tuh, Interventum 4 bisa dipakai. Itu jadul kan. Tahu ya medium kan. semua dulu. Intel 808 itu. Kalau laptop ya minimal ada VGA-nya lah, entah Radeon ataupun Nvidia. Berarti menghindari banget yang integrated graphic card. Menghindari. Ya. Nah kalau Mac, Aku pakai Mac. nah, semua Mac itu ada VGA-nya kan? Kalau Mac ya MacBook Pro lah. Oh, Ya. Aku sempat pakai Air sih. bisa ya. Cuman di resolusi tertentu aja. Oh, Ya. Basically sebenarnya gini kan. Dari zaman jebot pun kita bisa ngeplay video dari proyektor kan. Cuman perbedaannya besaran data yang di play. Itu Zaman besaran dulu. yang dihitung sekarang tuh besaran size-nya atau resolusi? Resolusi. Pasti ke resolusi, pasti ke Oh. resolusi. Karena zaman dulu bioskop udah ada dari zaman dulu. Ya. Dan sekarang juga ada. Zaman dulu kan nggak ada teknologi yang sekarang kan. Ya, maksudnya Tapi tetap bisa. Ya. Kualitinya aja sekarang. Kalau saya ada teman-teman yang
nge-VJ yang keterbatasan dari segi itu bukan berarti nggak bisa, pas tetap bisa gitu, cuman ya kita sesuaiin dari bisa kita nggak bisa nge-reach quality nge-play 4K nih gitu misalnya. Ya udah kita play di full HD, kita akalin gimana di upscale gitu misalnya. Memang nggak tajam tapi at least kita akalin lagi dari segi kontennya, apakah style kontennya emang grainy yang emang ada titik-titik yang kayak misalnya vintage film kayak gitu kan, emang desainnya memang gitu, memang nggak tajam kan gitu. Ya kita itu tuh balik ke creativity aja sebenarnya semua ya. Harus otak Ya, ya. tetap kreativitas. Jangan mau kita tuh dikerangkeng di dalam sebuah pakem yang harus kayak gini kayak gini kayak gini. Nah, yang penting tuh output hasil akhirnya hasil akhir ya, selaras juga. Percuma juga visualmu bagus banget, tapi terlalu terang gitu misalnya, nggak enak dipandang, orang-orang lihatnya kayak silau segala macam, percuma juga gitu. Kan band pedang nih itu. Ya, Itu udah fungsinya VJ guys, biar nggak kalian kayak iklan ya. yang di perempatan Videotron yang nyantar mata lu yang mantap sekali gitu. Ya kan? Ya, Mungkin masalahnya. ya, mungkin kalau dilihat dari luar kita sekedar play doang, tapi sebenarnya deep inside itu kita banyak mikirin kayak sama lighting gimana saya biar selaras, sama lagunya juga gimana cara merespon lagunya biar baik gitu. Banyak sebenarnya yang dipikirkan, tapi kalau dilihat dari jauh ya satu klik aja, play doang gitu, klik doang. Sama kayak kita orang sound lu naikin pedal tuh sentil, ding. Orang-orang semua bisa kurang gede gitar ya udah penein kan kalau gitu. Tapi kan ada gain di dalamnya, ada low cut, high cut segala macam kan. Ya, Ya, kayak gitu itu. Jadi nuansa perlu dijaga juga. Ya, Ya. kita perlu dijaga. Dek, Orang perlu berimajinasi. aku pengen nanya nih, Apa tuh? namanya spek yang tadi dijelasin bagus. Oh, waktu. Iya. Anggaplah laptop berapa tuh? Dia itu berapa? MacBook Pro, Ah. M1 Pro. Lo yang bukan lah Hero. Waktu itu masih belum ada M2 30. 2999 30. Ya Terus dari situ mungkin pendukungnya. pendukungnya nih software. Biar minimum lah ya laptop Iya, software. setidaknya ada laptop, ada software Ya, nih. ada. Softwarenya aja sendiri berapa aja? Berapa? Terus solo 13. Tapi perlu di note dan setahun setahun. Subscription-nya. subscribe. Setahun. Sebelum ada sistem subscribe nih pakai dongle atau apa? Ada yang pakai dongle. Ada. Ada. Dongalnya sejuta, dongal aja ya. Ya, Wah, siapa? Dongal 17 ya. Nah, Dongal mereka- aja. Berarti iLook kan? Hah? iLook ya kan? Harus sebelum tuh. I look. Maksudnya dongle ya. Ya, jadi kita dapat flash disk sih. Nah, Di Calonnya tuh situ kita version. install Ya, Resolume. maksudnya- Tapi Resolume beli lagi nan 12 tuh tetap. Oh, tetap. Tetap saya tetap. Buat apa dong kan lu? maksudnya Denan tadi kan ada produknya Cubix dongle Ah. terus kalau Pro Tools iLook itu Ah. maksudnya. Oh, iya, iya. Ngerti kali itu. Kayak Adobe itu kan. Ya. Kalau misalnya kalau di Resolume tuh kalau dongle, jadi fungsinya adalah kalau kita punya banyak komputer. Komputer ini jalan nih kalau kita install, karena kan itu subscription cuma bisa 12 juta 13 tuh ya Ya, in euro pokoknya. Itu kita cuma untuk satu komputer. Sebenarnya bisa diregister di 2 komputer tapi makanya cuma satu aja, nggak bisa barengan. Nggak bisa Nah, nggak bisa berbarengan. barengan. Kalau misalnya sekarang vendor punya berapa komputer gitu kan. Jadi yang jalan mana nih biar mereka nggak sibuk unregister register dongle. Colok. Dah. Nah, colok udah. Plug and play. Ya, 1,7 tuh. Berapa tuh? Berapa jadi semuanya? 14 juta 700 lah kalau misalnya dong. Ya dongle nggak usah lah, Dongle 13 nggak juta lah. 13 tambah 13 laptop baru 40. 43. 43. BTW coba cek ginjalnya. Udah ada jahitan jadi satu, udah ada jahitan. Itu 43 juta kalau misalnya Apa ya sekarang kan soundcard lah biar minimum juga ya. Soundcard ya 2 jutaan lah bila. Jutaan lah, full ride lah 2 jutaan. Belum kita ini apa kabel apa sih namanya tuh? MIDI lah dulu, XLR, MIDI. MIDI boleh deh Ya MIDI. MIDI deh, MIDI. MIDI bebas sih Ya, MIDI. MIDI range Di dari ring ratusan ribu 1, sampai ratusan ribu sampai jutaan udah. puluhan jutaan ada. Ya, Yang udah lah. misalnya minimal banget tuh punya laptop aja udah. Ya, laptop sama softwarenya 43. Belum manpower. Iya. Manpower tenaga Orangnya. kita. Harus Orangnya. diperhitungkan. Karena kan kalau salah tuh kita dimarahin ya. Kalau misalnya salah kan dimarahin, itu kamu kena-kena. Ya. Ya 43 aja itu. Itu suka-suka aku juga.
Nah, Ya dari itu situ lah. bisa dihitung lah 43 juta tuh cuman laptop sama software, Ya. belum perintilan kayak stand, belum Ya. apa, nggak usah dah Ya dihitung. itu nggak usah lah, itu kenyamanan kita Gimana lah kita, bilang ya. Mouse lah paling mouse ya 100.000 dah. Ya. gitu. Aduh kan 15.000 forte lah. Kontennya RGB kan. Kayak Iya. gitu. Makanya posisi-posisi di depan tuh ya selain kita dipercaya ya kedepannya mulai diperhitungkan ya. Ya. Device Bagi kita. Kata industri Ya. lah. Karena kan kita ya kita juga skills, kita juga device, kita juga kalau misalnya dihitung-hitung juga nggak ada bedanya dengan player, itu bahkan Ya, bisa ya, Terus ya. soalnya audio standby. player, kata Berpikir juga ya, kita. berpikir gitu, kita berpikir juga, belum lagi kalau bikin konten kan pre-productionnya seperti apa Konten minta pakai Adobe misalnya beli ya, ada- setahun 4 juta ya lagi. setahun Ya. 4 juta Oh ya, dong kan sufficient juga Ya, ya. Setahun 4 juta. setahun 4 juta Edan. Ya, dari segi software aja loh kan, masalah software dan device gitu, belum jasa kitanya ini BTW nggak bisa kalian bocorin tuh fee kalian. Berapa? Di atas berapa, di bawah berapa gitu lah. umumnya lah ya, range dia range kita happy ya. Range kita happy ya. Ya senormalnya menurut kita pantas itu ya dia. Udah aku jadi atas aku lah jadi mentalnya. Ya mungkin itulah Jadi seberapa akhirnya sih kita? kayak UMR semoga kita Eropa. karena gini aja. Kasih clue aja. Ini dah deh kita kasih tahu harga teman-teman di pusat dah. Ya, ya. Berapa sih? Ya, ya. Udah gini aja. sama. Harga Yogi dah. Nah, gini. Aku sempat baca di forum gitu, ada orang yang nyari crack gitulah. Terus ada yang balas satu nih, ngapain nyari crack gitu? Orang kita sekali kerja aja udah nutupin harga ininya. Langsung aku mikir, ya sekali di sana. Kayak berarti di sana tuh 13-nya udah nutup ya? Maksudnya harusnya sih gitu ya. Normalnya gitu, makanya mereka pasti Rasulullah juga, maksudnya kayak dia bikin kenapa subscription harganya segitu, karena mereka mikir pasti harusnya orang ini dibayar segitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi kerja pertama untuk itu, baru tanya untuk harga biaya jasa mereka. Kalau karena kan nggak dikit ya bensin, belum ada hitung-hitungan kayak gitu loh. Yang tetap Bensin juga. ya, waktu kita kerja, resiko alat. Kalau kita hitungnya fair 43 juta, kan ada resiko alat, resiko Ya. gimana? Kalau misalnya, oke, aku beli kemarin ini 43 juta, main sekarang dapat fee berapa misalnya gitu yang saya lihat sih berapa sekian lah gitu, main kena ground bangkor, Anda nggak bisa pakai kerja lagi kan? Ya, Ya, terus ngitung risiko ya, itu risikonya. perbaikan, segala Itu macam. dulu asuransi berarti ya. Ya. Selain itu juga maksudnya kalian udah menunjuk orang-orang penting untuk membantu perform kalian. Minimal kalian harus tahu kedepannya band mau dibawa kemana. No, Jangan Iya, kalau udah dibantuin terus bandnya nggak ke trigger juga, maksudnya merasa dalam artian bandnya itu dimanja dengan keikhlasan kita membantu mereka kan, lucu juga. Nah, Ben udah ketemu zona nyaman. Aduh, pengen Ya, Lagi dah itulah. segitu aja udah gagah. Saya balik lagi biasanya kayak gitu-gitu Jakarta. waktu sih, Ya, Jakarta waktu. berapa sih dia biasanya? Ya kita Yang share aja Ya, lah share teman-teman aja. gitu Di biar pusat. Teman-teman kalau rata-rata Jakarta lah. kurang tahu sih, tapi kemarin Isu-isu lah. isu-isu ya bisa puluhan lah. Ya, Sekali main konser gitu, kalau ini bisa puluhan. untuk megang sehari deh. Sari. Ya, untuk megang ada sehari. full berarti. Ya, itu sehari. Oh, Karena in-house. memang Ya, kalau in-house. dihitung misalnya ada komputer ya, laptop aja tadi 30. Ya. Sekarang komputer bikin mungkin cepet lah 100 gitu, 1 juta. In-house itu kan in-house. Kalau per band berapa sih teman-teman? Biasanya semuanya persen Ya, kalau yang per band karena tarifnya kan pasti beda-beda. Iya. Apa namanya, kalau event pasti ada standarnya. Ya. Kalau tarif per itu kasih clue aja dah, di bawah berapa, di atas berapa. atau enggak kalian presentase mungkin. Ya. Ya kalau bisa mungkin. Mungkin kalau happy-nya ya, kerja happy nih, misalnya di korporat atau di festival itu kerja happy, happy. Wah. Happy. Sehari. 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 Happy Per juga. band. Happy. Nah, in-house, Oh, in-house. Kalau band pernah dengar nggak? Kalau band balik Isu-isunya, lagi, isu-isunya. balik lagi kayak Kalau kayak happy-nya berapa dah? Gua bedanya sih. balik lagi misalnya mau disuruh bikin kontennya kak, atau sesuai job desk-nya aja sih. Kalau di hire as a VJ sekalian bikin kontennya, sekalian konsepin misalnya gitu,
ya ada lah harganya. Maksudnya balik lagi ke biasanya dari portofolio gitu, maunya berapa. Kalau aku sih biasanya coba lihat dulu deh portofolionya gitu, lihat dulu hasil-hasilnya gitu. Kalau Ajit Yogi kira-kira happy-nya lah. Happy-nya lah. Piro mas, piro. Weh. Piro, Yang Mas. ikut aja. Tapi balik lagi kalau sekarang sih aku pribadi ya gitu, ketika nggak masuk gitu harganya dengan, tapi balik lagi ya ke skill sama ke alat-alat yang kita punya gitu. Nothing tulus sih, ya udah kalau mau cari yang lain nggak apa-apa. Ya. Nothing tulus. Nanti pada akhirnya misalnya ada beberapa teman-teman yang mengusahakan, Ya. dalam artian untuk sekarang aku cuma bisa segini nih, tapi aku tahu dia mengusahakan nih Ya. gitu, segini itu udah cocok sih gitu. Ya udah kita jalan dulu, yang penting trust kan udah kebangun di situ gitu. Ketika Sharingnya masih waktu. misalnya di angka kecil gitu, kecil kita udah ada trust gitu sama Deva atau sama Yogi gitu, setidaknya adalah sedikit gitu. Dari hitung-hitungan aja udah bisa dihitung. Adalah jalinan hati yang terbentuk ya. Oke, stop dulu ya. Masih jalan. Oke. Dari kaca udah kelihatan layar masih Oh hidup. iya. Yogi ngeliat Yogi. Wah, Detailnya men. itu emang harus detail berarti orang PJ itu ya. Semua sih kita juga. Semua pasti semua. Ya detail kok Harus pasti. kita bersinergi men. Pasti kerja di seni itu pasti ada kepuasan sendiri kalau nggak detail kayak Apalagi loh kok nak sebagus band sebelumnya? Kok nak sebagus band nasional ya? Nasional maksudnya apa? Memang kita bukan bagian dari Indonesia. Tapi balik lagi tak lempar ke teman-teman gimana gitu. Diketawain. Ya. Berarti balik ke bandnya balik sekarang ya. Mas, mau balik. maju nggak bandnya gitu. Bandnya lo, Kang Guang dah mau nanya dulu. Aduh, cipta lah. kita Tapi tuh ngajak tim sebanyak-banyaknya. Oh, krunya. Tim horor nggak apa. kalau nge-VJ itu sebenarnya maksudnya kalau aku ya selama nge-VJ itu kita tuh nggak kaku sebenarnya sama V kan deh, Sebenarnya sih nggak ngaku. nggak sekaku itu. Tergantung It's all about trust-nya. respect ya. Ya. It's all about respect dan trust ya. Maksudnya ya pasti adalah kita standar minimumnya gitu berapa. Ya standar Ya, minimum. kalau aku sih kalau hari in house ya itu tuh. BTW, VJ itu bak kru lagi. Ada yang bawa. Kemarin ada tuh, Masa ya? bawa orang suruh bawa midinya. Oh, dia nyindir aja. Asistennya serius. Oh, Ya, maksudnya kalau makanya di suatu komunitas kalau sudah di-hire dia bisa dah dia nunjuk jadi pendamping. Nah, harusnya seperti itu. Ada, Pasti, ada. makanya kita harus kuat kan? Ada. Oh, Di Jakarta tuh udah ada Ayo, VJ yang Bang. satu tim gitu dia. Beda. Kalau kemudian orang-orang di sini tuh belum terlalu melek untuk kesana ya. Karena Soalnya operasionalnya Ya, gitu. ya. Gimana cara kita buat kru kalau misalnya kita untuk kita sendiri ya belum nutup itu loh. Itulah kalau gimana mau nutup band gede ya. iya. Harga murah diambil. Ya. Kalau Gimana? sayangkan. Ya, Kalau sebenarnya Sayang. enaknya sih kita tuh De, ya menurutku dah ya enaknya tuh kalau bandnya 10% dari fee-nya Ya. sih bawaan kalau kita kita. berpresentase Ya kalau berpresentase gitu. Cuman kita nggak sekaku itu, maksudnya kalau aku sih personally ngebagi band tuh ada yang dia tuh udah di titik komersil, ada yang masih merintis. ya. Ya, jadi kalau band-band komersil ya gini loh, dia tuh dikasih kue yang banyak gitu. So, dia doang yang makan kue banyak. Kita juga yang, misalnya kita dari segi device, dari segi berkesenian dan tanggung jawab tuh sedikit enggak ya besar juga loh gitu, besar juga. Jadi ya kalau aku sih happy ya sekitar 10%-an lah ya dari fee-nya mereka Nah itu gitu. kalau ngomongin band Ya, ya. kalau Kalau band ya, komersil kalau ya. ngomongin band komersil. Tapi kalau misalnya teman-teman band yang masih merintis, ada kok beberapa juga yang aku pegang sih. Aku ngeliat dari, kalau aku sih personally, karena itu berarti kan kita project yang kita bersinergi ya, maksudnya dalam artian sama-sama ya, sama-sama gitu. Jadi aku kadang lihat apakah aku suka nggak sama bandnya nih, Iya. suka nggak sama lagunya, apakah aku bisa nggak, apa sih yang bisa aku tuangin kreativitiku di sana. Ibarat kata di sana lah tempatku untuk bisa ngeluarin ide-ideku dengan bebas gitu, dengan bebas, dengan ya udah kita kolaborasi nih, aku
ada ide kayak gini, bandmu genre seperti ini gitu. Mungkin di band komersil kita nggak bisa kayak gitu kan, karena ada banyak hal yang berhitungan. Kalau udah komersil, banyak mata yang memandang, ada batasan-batasannya yang kita nggak bisa Ya, lewat ya, dari ya, itu ya, kan. ya. Kalau misalnya band-band yang masih baru merintis gitu misalnya, kita karena kita tuh masih bebas loh jatuhnya, Ya. nggak ada yang bakal menghujat Ya. kita buat seperti apa. Di sana ada tempat kita eksperimen segala macam gitu. Nah, dan kita juga bisa melihat niatannya mereka, misalnya mereka via cuman berapa gitu, kita dikasih berapa, kita bisa lihat dari sana persentasenya. Dia udah berat, dia tuh mau nih ngebagi, dia tuh cuman misalnya dapat bilanglah 1 juta, dia kasih kita 100-200 tuh. Dia lo dari 1 juta, dia mau kasih kita 100-200, itulah katakannya ya, saya walaupun bukan itu angkanya gitu. 100-200 tuh berarti dia udah ada niatan lah, itikadnya udah ada yang baik gitu loh. Akan diusahakan. Ya, lah. diusahakan Ada. ya dia, itu kita respect ya dia. Sama Kita bisa maksudnya eksperimen Reva, juga. mungkin ya teman-teman, kalau saya bisa jelasin, Ya biasa ya, maksudnya Deva tuh gini, ketika kalian dibantu, kalian harus punya inisiatif. ya. Jadi perkembangan bandnya seperti apa? Masa Betul. meng-hire orang, kualitas bandnya segini-segini. Iya, karena ketika gagah yang kena exposure siapa? Bandnya, Bandnya. Ya. Ketika salah, yang dilihat langsung ke Evo. Ah. Itu hal yang menyakitkan Yang sebenarnya. burung hantu lu 360 derajat. langsung Dan ya, Ya itu tidak berlaku di band aja ya di in-house mungkin tuh. ada manajemen. Ya, manajemen semua lah. Benar-benar. Ya maksudnya pembagian kuliah tuh adalah jangan kayak misalnya terlalu serakah aja, terlalu serakah. Ya nanti jangan terlalu serakah gitu loh. Mereka dibayar gede gitu kan. Mereka dibayar gede tapi kita ya nggak ya proporsinya kurang enak gitu lah. Ya itu balik lagi ke laptopnya aja dah. Ya. Teman-teman sound kan pasti juga ada kan Sebenarnya beberapa kalau range-nya. kita dikasih ngitung ya mending jadi kru sebenarnya. Ya. Iya. Wajar gitu ya. Ya. Set, dah selesai. Adios. Dan Ya. tinggal nunggu Dan tanggung belum jawabnya kerja. sama kan sama kru, Iya. iya kan? Lu begitu kita malah kan. Ya sebenarnya ya gitu, sama-sama bertanggung jawab lah gitu kan. Makanya ya semoga lah kedepannya band tuh bisa membuat ulang lah itu gitu Iya, kan. makanya selain itu juga teman-teman di Bali juga harus kompak sih. Ya. Yoi. Jadi pendapatnya Yogi kan udah dari 2012 nih. Wow. Gimana bos? 100.000. Ya ngikut yang nyemplung bangnya orang ini aja. Oke lah sih. Ya. Ya, apa? Ya. Bisa pasti. Ya, Bisa. supaya biar enak industrinya pasti otomatis kebangun. Ya, Gitu. benar, Pasti benar, otomatis benar. kebangun gitu. Makanya kita Jadi- sama-sama membangun negeri ini ya. Ya. Bali Tahun ini dulu. Bali ini. Sama halnya seperti band melihat ngapain bayar VJ harga segini, kita udah jelasin nih apa modalnya kita tuh dari device, dari skill segala macam. Sama halnya konser, kenapa harus bayar band seharga ini? Band itu juga dari sana kan gitu. Iya. Band pun ingin dibayar secara pantas, maka kalau kita ingin kita dibayar secara pantas, kita harus memantaskan juga bayar orang gitu loh. Ya. Nggak bisa kita bilang A tapi kita tuh berperilaku B tuh. Ya. Nggak fair ya gitu, nggak fair. Ya, tuh. Sering terjadi gitu. Itu sering. Nah, itu kalau bisa di revisi ulang guys. budget cuma 500 ya gitu. Nah, kalau kita tolak ada yang ngambil nih gitu, yang ngambil. Nah itu dah. Oh, itu juga. Sebenarnya tuh dia bilang sama aku ya, kalau VJ Bali itu ya kita kompak lah. Ya, kompak. Misalnya Orang ini nyari tuh kita. sekian gitu. Udah Ya. kita semua sama nih misalnya Ya, 100 juta misalnya. Langsung karo isi Beneran 100 juta gitu. Ya udah di aku deh berapa 100 juta. Mahalan nih pindah ke Deva. 100 juta juga. Pindah Ya. Yogi. 100 juta juga kan tinggal pilih aja. Ya, Langsung jadi semua sama. enggak, jadi sehat masalahnya karena dengar-dengar teman-teman di pusat itu ya dia Apa tuh? di nasional, maksudnya kayak mereka tuh adalah Ada batas kekompakan bawah, itu, ya, kekompakan itu ada. itu. Kekompakan Di itu. Soundman pun juga gitu. Iya, Iya. ada ya Kak. Ngeri-ngeri malah lu. Iya, makanya Makanya kalau banyak VJ yang lu kok aku dibayar kayak ini ya kue masih mau nerima Ya. ya Nah, gimana lain. harus mulai berani karena kita skills kita device juga nggak main-main ya pasti orang-orang tuh nyari kita gitu kok. Misal pun juga sekarang, oh aku udah percaya nih sama Gede gitu. Ya. Tuh dia naik, aduh gimana ya gitu. Udah terkadang percaya lagi gitu. Pindah ini, sama harganya. ya, Iya. Dan ini sama harganya. balik lagi. Balik lagi pasti. Yang gitu. Biasanya kalau udah ada kontrak emosional dalam artian kita obrolan udah oke, pasti diikutin sih beberapa Ya. keinginan kita. Pasti suatu saat tergantung perkembangan sih. Ben. Ya itu kalau band, kalau misalnya IO tuh misalnya aku biasa mintanya sekian gitu.
ya dari sananya juga dikembangin juga nggak apa-apa Ya. gitu. Setidaknya Ya yang penting aku segini kau jual berapa boleh. Itu yang penting udah segini. Ya gitu doang sih. quality lah yang dikejarnya. Oh, iya. Kalau quantity ya tinggal Kalau lebih singkat aja. in house kita berapa jam kerja kan dari pagi kan dari Hamin cek satu. Hamin Makanya satu. kalau Betul. mengejar quantity, saya punya slogan sampai kapan kita hidup seperti itu. Ya. Iya, makanya badan harus kita hargai. Iya, Ya, tidur, Hargai. waktu. Makanya kenapa pekerja-pekerja seni di luar, kalau banyak kan orang bilang pekerja seni di Indonesia tuh kesehatannya gini aja agak memprihatinkan. Karena kita nggak dibayar secara pantas, kita main quantity. Iya. Sama jumlah. Sedangkan kalau di luar sana tuh mereka ya let's say seminggu kerja sekali 2 kali itu ya, sekali itulah bilang sekali gitu. Seminggu kerja sekali, sebulan 4-5 kali itu udah menutup cukup lah untuk mereka hidup Ya, gitu loh. sebenarnya kalau uangnya oke, cuma karena jam tidur yang kembali Iya. itu yang Iya. agak Nah, kalau misalnya jam tidur kembali tapi sehari doang kayak gitu, Ya. kesehatan masih oke lah gitu. Ya, Mereka ya, masih ada ya. waktu untuk Nah, penting jalan juga hidup kesehatan lain, tuh. ya. Aku sering kok wanti-wanti yogi ya namanya. Ya, ya. Mana dia ya? Di dashboard mobil. tandain dia tandain. Dia bawa apa deh? Yogi, minum vitamin. Ya. Masih muda, boleh. Semudah. Ntar dampaknya di depan. Nih mata besar nih. Bikin konten gitu. Itu pun harga video tuh di luar konten ya biasanya kita ya. Tuh belum doang. konten lagi. Belum Karena konten. beda dong. Konten beda. Karena konten itu kan pre-production. Oh, kalau konten kau pasti tahu dong berapa kira-kira. Ya, si Yogi dong sekali Yogi. Yogi sering bikin konten ya. Coba. Coba tahu Range seminar lah, range. untuk DJ. Jadi bisa dilihat dari ribetnya seberapa, banyaknya seberapa, waktu ngerjainnya seberapa, ya tahulah seberapa. Bisa di Piro? kulit ya. Kulit sendiri lah softwarenya tadi ada juta. Ada Pak Belum skillnya. Belum ya skill Belum ide yang itu dikeluarin. nyala, gitu. Belum ide belum komputernya Ya. komputernya laptopnya Listrik anjir ngerendam Listrik. yang seharian lah. Oh, Komputer. kadang-kadang kan kita tuh harus sebenarnya berpikir tentang ketika nyari seseorang nih dari awal menawarkan tuh udah harusnya kena charge. Iya. Nah, Sebenarnya gini sih kalau konsul Mau konsul nggak Pak? Langsung dia ngomong mau kudu kayak gini tuh bahaya. sebenarnya production itu kayak gini loh. Ini argonya jalan. ting 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 Gitu karena pre-production tuh kayak gini sih, sama lah kayak band. Band tuh bikin lagu tuh pun belum tentu bisa seminggu kelar satu. Belum tentu ya, bukan berarti nggak ada ya, belum tentu gitu loh. Ya. Kita buat visual, misalnya aku pengen visual laguku seperti ini konsep, memikirkan konsep, mengeksekusi, Revisi. dan ngerender plus revisi ya. Ngerjain itu tuh harus kelar misalnya kayak berapa 7 visual dalam 1 minggu gitu. Itu ya gitu deh ya. bisa lagi kita udah sare. Kayak itu mata besok. Mata kanan merah, kiri besok. yang ini Ya, kita kerjanya nih Gitulah dan itu pre-production tuh pusing banget. Kita harus mikirin konsep, belum menghayalkan, belum lagi kita nggak tahu gimana LED di lokasi. Itu biasa keluar Hamin 3, Hamin seminggu lah paling bagus kan. Hamin 3, Hamin 4, belum lagi harus nyesuaiin itu segala macam kan gitu. Kayak itulah jadi pre-production tuh biasanya ada harganya tersendiri. Belum lagi ya, itu lagi ribetnya 2D apa 3D seperti apa kayak gitu. Harga-harga aku ngikut D selalu. Pokoknya lempar Zengnya berapa dia segini? Oh, sama. Aku sama. Sebenarnya waktunya. Itulah waktu. Penting Karena gitu. kita pun VJ ya, maksudnya kita nggak semata-mata mata duitan gitu. Kita tuh mungkin soundband juga ada kayak gitu sih. Kita punya gengsi antar gitu. Aku harus maksudnya malu dong juga kalau mainku jelek gitu. Iya. Malu kan juga kalau kontenku jelek gitu. Kita tuh sepenuh hati kok juga di sana karena kita ada reputasi juga yang harus dijaga. Gitu. Jadi nggak semata-mata mani tapi kan biar bisa. Kebutuhan hidup kok. Ya, kebutuhan hidup tetap. Kalau kita cuma mengandalkan itu doang tapi nggak mandang dari segi finansialnya juga, mau sampai kapan nih eksploitasi gitu. Kapan kita hidup seperti ini? Sampai Kapan? rootsnya ya di harga laptop Harga laptop, harga laptop harga software, software listrik loh juga kalau pre-production tuh gede loh tuh. Karena render tuh kita kalau misalnya main musik kan ya hidupin lampu studio segala macam, record
apa di render gitu. Kita tuh juga mirip gitu. Kita waktu ngerjain kita pakai listrik, waktu ngerender tuh bisa sehari baru jadi satu. Jadi full hidup terus itu. Listriknya juga tetap jalan kan. Ya, dan band juga puas dengan hasil foto di Instagram juga bagus, kalau misalnya visualnya bagus, hasil foto ketika konser juga bagus, dan mungkin orang-orang melirik, oh band ini punya kualitas tuh, dia dari segi visualnya diperhitungkan, dari segi sound diperhitungkan, mereka tuh jadi ngeliat, worth it kita Ya, bayar band ya. Terus siapa yang buat nih Ya. Pasti ditelusuri Iya. orang-orang yang Dan penasaran. mungkin kalau kesah ya, kalau band-band kan biasanya kalau foto gitu upload tuh kreditnya usually cuman fotografer doang. Ya. Talas sekali-sekali. Ya karena benar kan gitu, karena aku lihat band kita aku sama Edwin Iya. sebagai soundman-nya kadang hilang gitu. ya kredit gitu, apalagi karya kita tuh terpampang di sana gitu loh. Mungkin kredit boleh lah juga, misalnya kalau at least kalau misalnya belum bisa tutup dari fee, ya itu lagi itikat baiknya dari kredit Ya, segala macam. benar. Toh fotografer juga dibayar kan, Ya, dan dia ya, dapat ya, kredit ya. juga kan. Kalau nggak mau kredit, buat sendiri. Ya. Ya kan? Ya kan seperti itu Ya. jatuhnya. Oke, teman-teman, thank you ya. Siap, Sudah siap. banyak menginspirasi kita berdua dan teman-teman di rumah ya. Yo, guys. Eh, Kepala aku udah mulai Jedar, coba jedar nih. Pak. Kepala Sebenarnya kudus. masih banyak ya yang kita pengen kulik. Sebenarnya masih banyak kata benge yang aku mau tanya guys, mak dalam durasi. Sesuai rundown aja ya. Ya, sesuai. Rundown. Jadi kalau teman-teman pengen lebih detail ketemu di panggung jangan takut. ya, Nah, Mereka nggak makan orang kok. Benar. apalagi tuh dia suka ngobrol. Padahal kita pas kerja tuh kelihatan kau lah ya pas ketemu Enggak, orang enggak. tiba gila aja pas lagi nyetar kamu aja ngobrol. Apalagi kalau lagi main gini-gini dapat arak aja. Singgol. Wah, guys. Aku udah bilang. Ada. Biarpun kita agak serem, hati kita rapuh. Ya. Orang-orang di konser tuh semua pun band apa segala macam sebenarnya sama. Kita dari sebelum manggung sampai manggung tuh pasti tegang kok. Setelah tuh mau dia yang kotak kakak Kiki masuk keluar gitu. Itu yang bikin kita kelihatan kelihatan aja seru. Padahal kita tegang, Kita kita mikirin. perfect. Ya. daripada kencing Devo. Kayak botol lagi. Oke, thank you teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wah. Mantap loh, Flash. Potret. Coba cek beli. Lu jadi dulu. Masuk.